kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita ke rumah Tuhan, memuji Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Laskar Kristus, yes! Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Aku Bersukacita. Mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita masih tetap berdiri. Kita menyanyi Hati yang Gembira. Adik-adik, di sini kakak mau bertanya. Kakak Femi sama kakak Ati, perasaannya kalau sekarang kan corona tuh, nah kita tuh belajar menggunakan HP, menggunakan laptop. Terus bagaimana sih perasaan kakak Femi sama kakak Ati? Perasaannya kak, apa ya? Susah banget toh kak kalau mau tahu itu pelajaran apa yang dibahas sama dosennya. Kadang
jaringannya tuh suka lelet. Terus banyak tugas juga, belum diterangkan kita dikasih tugas, tidak mengerti apa yang dikasih tahu. Nah, kalau adik-adik yang di rumah sama enggak dengan kakak Femi dengan kakak Ati? Kalau dikasih tugas sama gurunya di sekolah tanpa diterangkan itu susah pasti ya. Terus itu belum lagi kalau jaringannya jelek. Sudahlah gurunya tuh ngomong putus-putus suaranya. Nah, adik-adik bisa paham atau tidak? Adik-adik, kita yakin apapun kesusahan kita, Tuhan pasti tahu dan mengerti seruan kalau kita meminta tolong, seperti kata firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 102 ayat 2, firman Tuhan, Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Adik-adik, mari kita bernyanyi, mampirlah dengar doaku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih sudah melindungi kami sepanjang waktu. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi contoh baik untuk kami semua yang mendengarkannya, Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kita menyanyi, Tuhan, Kau memanggil aku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, tentu luar biasa. Jumpa lagi dengan kakak dan adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita? Kalau sudah, mari kita duduk yang tenang, duduk yang rapi, jangan ganggu temannya. Oke? Bapak Joshua sudah memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan. Mereka sudah tinggal dan menikmati kemakmuran negeri itu. Sekarang Bapak Joshua sudah tua. Ia memanggil semua orang Israel untuk berkumpul. Nah, waktu mereka sudah berkumpul, Bapak Joshua itu memperingatkan mereka
kamu semua tahu kita sudah tinggal di negeri Kanaan ini. Ia telah memberikan semua yang terbaik kepada kita. Sekarang saya sudah tua. Saya ingin menyampaikan kepada kalian, yang membuat kita bisa sampai di tanah Kanaan ini adalah Tuhan. Tuhanlah yang berperang mengalahkan semua musuh-musuh kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Supaya kamu tetap selamat, kamu harus setia menyembah Tuhan. Bapak Joshua ingin sekali semua orang Israel tetap setia menyembah Tuhan. Maka di daerah yang bernama Sikem, ia mengumpulkan orang Israel lagi. Para tua-tua dan semua pemimpin harus hadir. Waktu mereka sudah berkumpul, mulailah Bapak Joshua berbicara kepada mereka, katanya, "Kamu tahu bahwa dari nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, dahulu Tuhan sendirilah yang menyertai dan menyelamatkan kamu. Bahkan matamu sendiri yang melihat bagaimana Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menyelamatkan kamu dari Mesir. Tuhan jugalah yang sudah menyertai dan menyelamatkan kamu dari berbagai ancaman bangsa lain. Dan kalau sekarang kita bisa tinggal di tanah Kanaan ini, hal itu karena Tuhan menyertai kita. Maka sekarang aku mengingatkan kepada kalian semua, hormatilah Tuhan, sembahlah Dia dengan tulus ikhlas dan setialah kepadanya. Kamu tidak boleh menyembah yang lain selain Tuhan. Aku dan semua keluargaku akan setia menyembah Tuhan." Maka orang Israel beramai-ramai menjawab kepada Bapak Joshua, "Tidak Bapak Joshua, kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Jauhkanlah kiranya dari kami perbuatan itu." Lalu kata Bapak Joshua, "Tetapi apakah kamu sanggup? Karena Allah kita itu suci, Ia mau kita hanya menyembah kepadanya. Dan kalau kamu meninggalkan Dia dan menyembah kepada yang lain, pasti kamu dihukum dan dibinasakan. Pokoknya kami tidak akan meninggalkan Tuhan, dan kami hanya akan menyembah kepadanya. Kan kami sudah melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Kami sudah dibawa keluar dari Mesir, tempat kami diperbudak. Di perjalanan kami dilindungi dari serangan banyak musuh. Dia juga yang memberikan tanah Kanaan ini. Kami tidak akan meninggalkan Dia. Kami akan menyembah hanya kepadanya saja. Kami berjanji akan setia beribadah hanya kepada Tuhan saja, dan kami dengan senang hati akan taat mendengar serta melakukan firman-Nya. Demikianlah di Sikem orang Israel berjanji untuk setia menyembah hanya kepada Tuhan. Amin. Yosua pasal 24 ayat 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berjanji akan menjadi murid yang setia dan selalu bersaksi bagi Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Kita
menyanyi, Tuhan Yesus, aku berjanji. Pada hari ini kita diberi ayat hafalan yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 24b yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Gerakan ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat dalam kitab Yosua 24 ayat 24b. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Yosua pasal 24 ayat 24b. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Tetapi sebelum itu kita dengarkan dulu nas persembahan kita yang terdapat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi, beri syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau sudah memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu saat dalam kesusahan,
kami dapat meminta tolong kepadamu melalui doa, karena kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menolong kami, dan kami berjanji akan setia kepadamu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga persembahan yang kami berikan, biarlah persembahan ini dapat menjadi kelebaran akan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat terhindar dari penyakit corona dan kami dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang Tuhan ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari keadaan jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, petunjuk hidup baru kita pada minggu ini terdapat dalam kitab Yosua 24 ayat 15 yang berbunyi demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita menyanyi mengikut Yesus keputusanku, Laskar Kristus. Yes! Tuhan melihat kita, amin. Tuhan menjaga kita, amin. Tuhan menyayangi kita, haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita semua untuk setia sama Tuhan Yesus sampai kita mati. Karena itu, sebagai lagu penutup kita hari ini, kita menyanyi Setia, Setialah.
ketaatan dan setia kepada Tuhan, dan selalu meminta permohonan kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu mendengar doa-doa kita. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!